Banyak orang ngerasa hidupnya hancur, tapi mereka gak tahu kenapa. Mereka punya pekerjaan, punya temen, punya akses ke pendidikan, tapi di dalamnya, mereka ngerasa kosong, mati rasa. Lu ngerasa gak bisa fokus baca buku lebih dari 5 menit. Lu ngerasa cemas luar biasa kalau harus kontak mata sama orang baru. Dan yang paling parah, lu ngerasa gak punya tenaga buat ngejar mimpi yang dulu lu banggakan. Ini bukan soal moralitas semata, ini soal saraf. Kita hidup di zaman di mana kesenangan tingkat tinggi bisa didapat cuma dengan modal kuota dan jempol. Otak manusia gak didesain buat nerima stimulasi sekuat itu setiap hari. Efeknya, lu kayak ngebakar sirkuit listrik di rumah lu pakai tegangan ribuan volt. Sirkuitnya konslet. Hari ini, kita bakal bahas solusinya. Bukan cuma jangan lakuin, tapi gimana cara bongkar mesin otak lu dan rakit ulang supaya lu bisa ngerasain hidup lagi. Ini adalah deep dive soal pemulihan dari adiksi digital. Lu harus paham dulu apa itu dopamin. Banyak orang salah sangka, mereka pikir dopamin itu zat kesenangan. Padahal, dopamin itu zat antisipasi atau kejaran. Dopamin itu yang bikin lu bilang, satu video lagi. Habis itu selesai. Tapi kenyataannya, gak pernah selesai. Karena dopamin pengen lu terus mencari, bukan merasa puas. Ketika lu terpapar konten secara terus-menerus, otak lu ngelakuin mekanisme pertahanan diri yang namanya down regulation. Reseptor dopamin lu ditutup sebagian karena kebanjiran. Akibatnya, hal-hal normal di hidup lu, kayak lihat senyum orang beneran, dengar musik enak, atau pemandangan, gak lagi kasih lu rasa seneng. Lu jadi butuh dosis yang lebih tinggi, cuma buat ngerasa normal. Inilah penjara yang gue maksud. Lu gak bebas. Lu dikendalikan oleh impuls kimiawi yang lu buat sendiri. Sekarang ke solusinya. Ini bukan tips standar. Ini adalah sistem. Kita bagi jadi 3 pilar. Pertama, environment, psikal, dan mental. Jangan lawan keinginan pakai tekad, tapi pakai sistem. Tekad lu itu terbatas. Lingkungan lu itu permanen. Mulai sekarang, HP gak boleh masuk kamar tidur setelah jam 9 malam. Cas HP di ruang tamu. Kamar tidur cuma buat tidur dan istirahat. Jangan kasih celah buat otak lu iseng pas lagi ngantuk. Install blocker di HP dan laptop. Tapi dengerin, blocker itu bukan buat nahan lu, tapi buat kasih jeda sadar. Pas lu mau akses dan blokir, lu punya waktu 3 detik buat nanya ke diri sendiri, gue beneran mau ngerusak progres gue hari ini? Bersihin media sosial lu, akun-akun yang bikin lu kepikiran atau terpancing. Unfollow sekarang juga. Jangan sok kuat. Mata lu adalah pintu masuk godaan. Lu gak bisa berhenti cuma dengan diem. Nomor 2, psikal fisik. Lu gak bisa berhenti cuma dengan diem. Lu harus buang energi itu. Di physical fisik ini, gue bagi menjadi 3. Pertama, the power of cold shower. Setiap kali keinginan itu datang kenceng banget, langsung masuk kamar mandi, nyalain air dingin paling mentok. Air dingin bakal mukulin sistem saraf lu, nurunin kadar dopamin instan, dan ningkatin adrenalin yang bikin lu fokus lagi. Ini cara paling efektif buat mutus siklus pikiran kotor dalam sekejap. Kedua, high intensity exercise. Lu butuh sakit, angkat beban, atau lari sampai lu mau muntah. Kenapa? Karena otak kita punya timbangan pleasure pain, kesenangan kesakitan. Kalau lu terlalu banyak ngejar kesenangan, lu bakal ngerasa sakit. Tapi kalau lu sengaja cari sakit lewat olahraga, otak lu bakal balas dengan ngasih kesenangan alami yang tahan lama. Ketiga, sleep hygiene. Perbaiki jam tidur. Orang yang kurang tidur, itu di bagian otak depannya melemah. Itu bagian otak yang fungsinya buat kontrol diri. Kalau lu kurang tidur, lu bakal gampang nyerah sama godaan. Pilar ketiga, mental atau mindset. Di sini gue bagi menjadi 2. Pertama, identifikasi trigger. Biasanya, keinginan itu datang pas lu lagi marah, lapar, kesepian, atau lelah. Pas keinginan itu muncul, tanya, gue beneran pengen lakuin itu, atau gue cuma lagi capek atau kesepian? Kedua, journaling. Tulis apa yang lu rasain tiap malam. Tulis keberhasilan kecil lu. Hari ini, gue berhasil nahan diri pas lihat iklan di IG. Itu kemenangan besar. Lu harus sadar, kalau lu lagi berkembang. Banyak orang nanya, Bang, gimana kalau gue bocor? Gimana kalau gue gagal lagi? Dengerin baik-baik. Kegagalan itu bukan akhir. Kegagalan itu adalah data. Jangan langsung merasa jadi sampah. Kalau lu jatuh di hari ke-15, jangan lihat diri lu balik ke nol.
Lihat kalau lu udah berhasil menang 14-1. Yang ngerusak progres lu itu bukan satu kali kegagalan, tapi rasa putus asa yang bikin lu lanjut ngelakuin terus-menerus seharian karena mikirnya udah terlanjur. Jangan gitu. Kalau jatuh, bangun saat itu juga. Cuci muka, keluar rumah, lari. Jangan kasih waktu buat rasa bersalah nguasain lu. Ingat, tujuannya bukan jadi suci. Tujuannya adalah jadi pria atau wanita yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Nanti, setelah 30, 60, atau 90 hari, lu konsisten, sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Lu bakal ngerasa warna daun itu lebih hijau. Lu bakal ngerasa bercanda sama temen itu lucu banget. Lu bakal dapat energi yang dulu lu pikir udah hilang selamanya. Itu namanya resensitization. Otak lu udah sembuh. Lu udah bisa ngerasain hidup lagi tanpa bantuan sampah digital itu. Perjalanan itu berat. Gue tahu, tapi lu gak sendirian. Ribuan orang di luar lagi berjuang hal yang sama. Fokus ke hari ini aja. Jangan mikir setahun ke depan. Cuma pikirin gimana caranya hari ini lu menang. Gue bangga sama lu yang udah nonton sampai detik ini. Itu artinya lu beneran mau berubah. Tetap kuat, tetap disiplin. Jangan mau dikalahin sama layar kecil di tangan lu. Kita ketemu di video berikutnya. Stay safe.